Seorang pria bernama Popoy. Dia hidup dari keluarga yang miskin dan memiliki seorang istri. Dia terpaksa terlibat ke dunia gelap karena butuh uang buat keluarganya, Wak. Dia menjadi bodyguard seorang bos gangster dan berharap akan mendapatkan banyak uang. Tapi apakah dia bisa mendapatkan uang itu dan pergi begitu saja? Yang kita tahu kehidupan menjadi gangster itu sangatlah mengerikan. Popoy, pria yang kita ceritakan di awal tadi. Dia adalah pria yang hidup di lingkungan yang buruk, Wak. Hari-harinya mencari uang dengan bermain judi dan sering berkelahi di kampungnya. Pokoknya Popoy ini agak berandal lah orangnya. Namun meski begitu, Popoy merupakan pria yang bertanggung jawab pada keluarganya. Seperti kita lihat di sini, dia tetap mau peduli dengan mamanya yang sedang sakit, Wak. Bahkan saat mamanya butuh biaya untuk rumah sakit, dia rela mengeluarkan tabungannya dan istrinya untuk pengobatan ibunya. Istrinya juga baik dan percaya padanya, Wak. Meski suaminya ini memang agak berandalan ya. Suatu ketika, Popoy direkrut oleh Rodolfo untuk menjadi pengawal atau bodyguardnya. Si Popoy terpaksa menerima pekerjaan itu meski dia tahu Rodolfo adalah seorang kepala gangster kelas kakap yang sangat kejam. Namun ya demi uang untuk pengobatan ibunya, ya udah tuh dia menjadi bodyguardnya si Rodolfo ini. Singkat cerita, Rodolfo bermain judi dan dia selalu didampingin dengan partnernya yang bernama Sandra. Si Rodolfo ini selalu menang bermain kartu karena dia selalu curang. Dia dan partnernya Sandra bekerja sama untuk memenangkan judi itu dengan cara yang sangat curang. Hingga lawannya ini sadar dicurangi dan gak terima, Wak. Entah keributan pun terjadi di situ. Rodolfo yang memang kejam dan tidak berkemanusiaan, tanpa basa-basa langsung menghabisi lawannya itu. Rodolfo sangat ditakuti di daerah itu dan gak ada yang berani melawan bos mafia seperti dia ini. Setelah dari situ, Rodolfo pun pulang bersama Sandra ke markas mereka. Setelah mendapatkan uang yang banyak malam ini, Rodolfo menyimpan uangnya ke brankas yang ada di kamarnya. Lalu membagi hasilnya sebagian pada si Sandra ini, Wak. Setelah dari situ udah tahulah kalian ya kan apa yang dilakukan mereka berdua ini. Yaudah tuh mereka pun beradu kulit di malam itu dengan sangat barbar tentunya. Setelah dari situ, Popoy pun pulang diantar Sandra dan dia mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya. Dan terlihat Sandra pun pulang ke rumahnya dan di situ kita tahu Sandra adalah seorang single parent, Wak. Jadi artinya dia bekerja pada Rodolfo selama ini untuk menghidupi anaknya ini ya. Di sisi lain Rodolfo juga punya keluarga, Wak. Dia memiliki seorang istri yang sah tapi hubungan mereka tidak begitu baik, Wak. Mereka berdua bisa dibilang sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing dan keluarga mereka berantakan. Meskipun ya segalanya tapi nggak ada harmonisnya keluarga ini. Bisa kita lihat juga putri mereka kena efek atas apa yang mereka lakukan. Trionya ini hidup dengan bebas, pulang malam dan suka mabuk-mabukan dan juga menjadi seorang pecandu, Wak. Itulah orang tua punya uang dan kekuasaan tapi anak jadi korban. Mungkin gilanya terhadap uang kayaknya. Oke lanjut, Popoy mulai berpikir keras gimana caranya mendapatkan uang yang banyak, Wak. Karena ibunya Popoy akan dioperasi dan butuh dana yang sangat besar. Di sisi lain, Rodolfo didatangi pihak kepolisian karena kasus pembunuhan tadi malam. Situ dia diperiksa oleh beberapa polisi. Namun ternyata Rodolfo pun bisa dibilang kebal hukum. Dia menghubungi kepala kepolisian untuk membereskan kasusnya yang kemarin. Wah, keras sekali memang ini ya kan? Dia menyuap pihak kepolisian untuk menutupi kasusnya. Setelah dari situ, Rodolfo dan Sandra pun bermain kartu lagi seperti biasa. Si Popoy juga ada di situ untuk mengawal mereka, Wak. Lalu di situ pandangan Popoy teralihkan oleh seorang wanita cantik bernama Mika. Popoy memperhatikan permainan yang sangat bagus dan benar-benar tertarik dengannya. Si Mika pun menyadari dirinya dilihatin si Popoy dari tadi. Lalu saat Mika masuk kamar mandi, Popoy mengikutinya ke dalam. Di situ si Mika juga tertarik dengan Popoy dari tadi, Wak. Dan bisa kita tebak mereka pun menyempatkan beradu kulit di dalam kamar mandi, Wak. Di luar ternyata pacarnya Mika si botak ini mencarinya. Beruntungnya Popoy sudah selesai dan keluar, jadi si botak ini nggak tahu pacarnya baru aja main dengan pria lain. Keesokannya Popoy mengajak Mika menemui bosnya. Ternyata Rodolfo juga sudah berapa lama ini memperhatikan permainannya Mika. Dia tertarik merekrut Mika untuk menjadi partner judinya. Tapi di sini terlihat ketidaksenangan dari Sandra karena telah mengajak wanita lain bermain bersamanya. Ya pastilah dia cemburu ya kan? Orang selama ini dia yang menjadi partner berjudinya. Dan setelah itu Sandra pun marah ke Rodolfo karena dia nggak setuju Rodolfo bermain dengan Mika. Kemudian Sandra pun pergi dari sini. Nggak cerita terlihat Rodolfo dihubungi oleh seseorang. Di sini tampaknya Rodolfo yang terlihat seperti bos paling kaya ini terjebak hutang juga, Wak. Pria di telepon itu meminta Rodolfo untuk segera membayar hutangnya jika tidak ingin hal buruk terjadi. Singkat cerita, Mika pun datang ke markas Rodolfo dan bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian Sandra datang juga ke situ. Sandra nggak senang dengan keberadaan Mika di situ dan mengusirnya. Ya jelas keributan antara mereka pun terjadi. Namun di sini Rodolfo membela Mika dan malah mengusir Sandra dari situ. Setelah dari situ Rodolfo pun pulang ke rumahnya. Dia dan istrinya mulai khawatir dengan keadaan putri mereka sekarang. Putrinya hidup terlalu bebas dan menjadi pecandu dan mereka ingin putrinya berhenti.
Jadi mereka mengirim putrinya ke rehabilitas untuk disembuhkan di sana, Wak. Jelas putrinya pun sangat menangis. Padahal gara-gara mereka lah putrinya jadi kayak gini ya kan. Orang tua hanya bisa memberikan fasilitas tapi nggak memberikan perhatian pada anaknya dan itu sangat berisiko, Wak. Itu catat. Tak lama kemudian lagi-lagi si Sandra nggak senang ke si Rodolfo dan datang ke rumahnya. Di situ dia marah-marah di depan istri Rodolfo dan meminta uangnya kembali. Di banyak uangnya si Sandra ini yang belum dibayarkan oleh Rodolfo ternyata, Wak. Tapi Rodolfo menolak dan mengusir Sandra dari situ. Setelah dari situ Sandra pun mulai sangat kesal. Jadi dia mulai membuat rencana. Dia mengajak Popoy bekerja sama dengannya untuk mencuri semua uang Rodolfo di berangkasnya. Dia tahu si Popoy ini juga butuh uang untuk pengobatan orang tuanya. Si Sandra ternyata tahu kode sandi untuk membuka berangkas itu. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri, karena pasti akan segera diusir oleh anak buah Rodolfo yang berjaga. Nah, menurutnya Popoy lah orang yang tepat untuk bisa diajak kerja sama, Wak. Nah, karena Popoy emang butuh kali duit untuk operasi ibunya, jadi dia pun menerima tawaran itu. Singkat cerita, sekarang Rodolfo bermain kartu dengan partner barunya ya si Mika. Dan memang semenjak Mika menjadi partnernya, dia selalu menang banyak dan menghasilkan banyak uang, Wak. Tapi sialnya si botak pacar si Mika tadi nggak senang. Dia nggak senang pacarnya ini bermain bersama Rodolfo. Lalu dia datang ke situ dan mulai merusuh, Wak. Lantas Mika pun nggak peduli sama si botak itu ya kan. Yang penting bagi dia ya duit aja. Nah, si botak ini pun nggak berkutik di depan Rodolfo dan anak buahnya. Akhirnya dia pun minta ampun dan pergi dari situ. Setelah dari situ, Rodolfo pun menang banyak lagi malam ini dan sangat puas. Lalu dia membawa Mika cekin dulu lah ke Oyo. Ya taulah kalian mau ngapain ya kan, Wak. Udah pasti beraduk kulit dulu sebelum pulang. Di kesempatan itu, Popoy dan Sandra melancarkan aksinya. Si Popoy balik ke markasnya Rodolfo dan mencoba mengelabui para penjaga lain. Saat penjaga CCTV sedang ke belakang, dia menyabotasi rekaman CCTV di situ dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kemudian Popoy pun pura-pura pamit pergi. Setelah itu, Popoy naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya Rodolfo. Dia langsung membuka berangkasnya Rodolfo dengan kode sandi yang telah diberikan Sandra sebelumnya. Semuanya berjalan lancar dan Popoy pun berhasil membawa uang yang banyak dan kabur, Wak. Tak lama kemudian Rodolfo yang sedang beraduk kulit di hotel tadi ditelepon anak buahnya dan mendengar kabar bahwa berangkasnya sudah dibobol. Lantas Rodolfo pun pulang dan sangat marah pada mereka semua. Setelah CCTV dicek pun ternyata tidak ada rekaman sama sekali tersimpan, karena sebelumnya sudah disabotasi oleh si Popoy. Di situ Rodolfo mencurigai ini semua pasti perbuatan Sandra. Dia kemudian langsung datang ke rumahnya Sandra dan meminta uangnya kembali. Nah, ternyata Sandra juga kena tipu oleh si Popoy, Wak. Si Popoy ternyata kabur membawa uang itu sendirian dan tidak memberikan sedikit pun pada Sandra. Nah, karena geram jadi Rodolfo pun menghabisi Sandra di situ. Setelah dari situ Rodolfo pun berencana mencari Popoy. Nggak taunya si botak tadi membuntuti Rodolfo, Wak. Saat sedang sendirian dan lengah, si botak langsung menghabisi Rodolfo karena dendamnya tadi merebut Mika. Wah, hancur semua ya kan jadinya karena karma. Di sisi lain terlihat Popoy memberikan uangnya tadi semua untuk operasi ibunya. Kenapa? Papa perlihat pelaigan dan jauhat. Walaupun setelah itu pun operasi dilakukan. Namun sayangnya setelah dioperasi, ibunya tetap tidak bisa terselamatkan dan meninggal dunia, Wak. Gak mikir ceritain mau boy. Semuanya gak apa-apa. Setelah dari situ, si Popoy pun sadar bahwa yang dia lakukan selama ini itu salah. Yang namanya uang judi itu pasti dimakan setan.